Hari ini Presiden Prabowo telah melantik Wakil Menteri Anggota Kabinet Merah Putih masa periode 2024 hingga 2029. Presiden Prabowo Subianto melantik 56 Wakil Menteri Anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara Senin sore. Turut dilantik Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari. Pelantikan turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan para ketua lembaga tinggi negara. Usai pelantikan, Wakil Menteri dan Prabowo Subianto menggelar foto bersama di Istana Merdeka. Usai pelantikan, anggota kabinet mulai melakukan konsolidasi di kementerian masing-masing agar bisa menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Anwar Fuadi dari Istana Negara. Adi, adakah yang menarik dari pelantikan hari ini? Bisa Anda rangkum apa saja? Ya, benar sekali kalau sepanjang hari ini kita lihat agenda di istana cukup padat. Selain pelantikan menteri tadi pagi dan juga ada pelantikan wakil menteri sore ini, di sela-sela itu juga ada jamuan begitu dari Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah utusan atau delegasi negara di Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, terkait pelantikan hari ini ada beberapa hal yang menarik tentunya. Yang pertama, kalau kita melihat begitu ya, tadi pagi pada saat pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih, setelah pelantikan ada sesi foto bersama seperti biasa. Sesi foto bersama ini digelar di tangga yang ada di halaman depan Istana Merdeka Jakarta. Memang terlihat bahwa komposisi kabinet dari Prabowo Subianto ini sangat banyak begitu ya, bisa dibilang kabinet yang sangat gemuk. Karena kalau kita bandingkan dengan kabinet Presiden Jokowi jumlahnya 34, sekarang ada 48 kementerian, ditambah tadi ada 5 kepala lembaga setingkat menteri yang di bawah langsung koordinasi Presiden Prabowo Subianto. Jadi tadi cukup ramai begitu pada saat berfoto bersama. Lalu kemudian yang menarik juga adalah kehadiran dari Luhut Binsar Panjaitan. Semalam sebenarnya tidak ada pengumuman terkait dengan posisi Luhut Binsar Panjaitan ini yang kemudian menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Namun tadi pagi tiba-tiba Luhut hadir begitu ya dan juga dilantik. Tentu ini sebenarnya sudah dipersiapkan juga, dan dalam unggahan akun Instagramnya Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa tawaran ini datang kepada dirinya sebenarnya sejak bulan Juli 2024 pada saat ada pertemuan begitu ya antara Luhut, lalu kemudian Prabowo dan juga sejumlah purnawirawan. Di sana Prabowo Subianto menawarkan langsung kepada Luhut Binsar Panjaitan dan meminta izin terlebih dahulu kepada istri Luhut agar memperbolehkan Luhut untuk bisa mengemban tugas baru, yaitu sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Yang tadi dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan, ia akan memberikan saran dan juga pertimbangan-pertimbangan terkait dengan permasalahan ekonomi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan ini juga berkaitan dengan tantangan ekonomi ke depan yang cukup struggling begitu ya ke depannya, apalagi target ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dari Prabowo Subianto ini cukup tinggi, yaitu di angka 8%. Lalu kemudian juga yang menarik adalah Kodari ya, M. Kodari yang merupakan Wakil Kepala Staf Presiden. Namanya sebenarnya tadi disebutkan bersama Kepala Staf Presiden untuk kemudian seharusnya bisa dilantik tadi pagi begitu. Namun kemudian tadi Kodari baru dilantik pada sore hari ini bersama para Wakil Menteri. Kodari tadi sempat mengungkapkan kepada awak media, ya tidak bisa menjelaskan kenapa kemudian namanya ada di pelantikan di pagi hari. Namun sesuai undangan yang diterimanya, pelantikan tersebut untuk dirinya memang disamakan begitu ya dengan Wakil Menteri pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lalu pada sore hari ini juga ada pelantikan dari Sekretaris Kabinet yang kita kenal dengan Mayor Teddy. Dan ini juga sejak kemarin menjadi pertanyaan, apakah kemudian setelah Mayor Teddy ini ditunjuk menjadi Sekretaris Kabinet, ia harus mundur dari keanggotaan TNI karena ia adalah prajurit aktif. Namun juga tadi ada penjelasan yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang juga Ketua Harian Partai Gerindra. Sufmi Dasko ini kalau kita lihat kemarin malam juga mendampingi Prabowo Subianto saat mengumumkan anggota Kabinet Merah Putih. Disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad bahwa untuk Sekretaris Kabinet di pemerintahan Prabowo ini berada di bawah Menteri Sekretaris Negara, dan ini jabat setara eselon 2 begitu, sehingga prajurit TNI atau Polri aktif bisa menempati jabatan tersebut. Dan Teddy Indrawijaya ini tidak perlu mengundurkan diri sebagai prajurit TNI karena tidak berbentuk kementerian. Karena kalau kita lihat di pemerintahan Joko Widodo,
sekretaris kabinet ini setingkat dengan menteri. Itu beberapa hal yang menarik tentunya dalam pelantikan yang berlangsung dari pagi hingga sore hari ini. Dan juga kita lihat tadi begitu ya, pada saat pelantikan menteri selesai kami sempat meminta doorstop ataupun ada yang menyampaikan keterangan langsung kepada awak media terkait apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Dikatakan oleh para wakil menteri yang pasti dalam waktu dekat ini mereka akan melakukan koordinasi dan juga konsolidasi di kementerian masing-masing bersama menterinya masing-masing. Karena kalau kita lihat ini untuk wakil menteri ada yang 1 orang, lalu kemudian juga ada yang 2 orang, bahkan sampai 3 orang. Bahkan di periode ini Menko saja ada 2 Menko tadi yang memiliki wakilnya begitu ya, Yusril Iza Mahendra nanti akan dibantu oleh wakilnya Otto Hasibuan. Lalu kemudian juga untuk ada 1 wakil menteri lagi yang nantinya juga akan membantu Menko dalam pekerjaannya sehari-hari, yaitu Budi Gunawan akan dibantu oleh Ludwig Paulus. Lalu kemudian wakil menteri yang 3 tampaknya memang seperti misalnya Menteri Keuangan. Tantangan ke depan ini sangat berat sehingga diperlukan adanya 3 wakil menteri. Namun untuk pembagiannya mereka akan fokus ke bidang apa masih belum dibicarakan begitu ya secara formal. Dan ini yang harus kemudian dimantapkan terlebih dahulu agar kemudian kementerian ini bisa bekerja cepat untuk mewujudkan Astacita, lalu kemudian apa yang menjadi prioritas, swasembada pangan, swasembada energi, lalu kemudian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di 8%. Dan kita akan lihat bagaimana kemudian kabinet yang dianggap gemuk ini bisa bekerja cepat sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan sesuai dengan janji-janji kampanye Prabowo Gibran tentunya. Untuk sementara kembali ke studio. Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.